Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Langit sore menggantung rendah seperti kain kusam yang belum sempat dijemur. Angin membawa bau tanah basah menyusup di sela rumah-rumah bambu yang berdiri rapat di pinggir desa. Di ujung jalan kecil yang jarang dilewati, sebuah gerobak sederhana mulai membuka lapak. Asap tipis mengepul pelan, berputar seperti ular malas yang baru bangun dari tidur panjang. Namanya Raka, seorang perantau yang datang tanpa banyak cerita. Warga hanya tahu ia memilih berjualan sate jamur, sesuatu yang jarang diminati di daerah itu. Namun sejak hari pertama, ada hal yang sulit dijelaskan. Aromanya berbeda. Bukan sekadar harum makanan, melainkan seperti panggilan halus yang merayap masuk ke kepala, membelai rasa lapar, bahkan pada orang yang sebelumnya sudah kenyang. Cuma jamur biasa, ucap Raka singkat saat ditanya. Tapi tidak ada yang benar-benar percaya itu sekadar jamur. Potongan kecil berwarna coklat kehitaman itu tampak lembut, dipanggang perlahan di atas bara yang menyala stabil. Bumbunya meresap sempurna, seolah setiap serat menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ketika dibakar, aromanya menyebar lebih luas, seperti bisikan yang tidak bisa ditolak. Malam pertama, hanya 2 orang pembeli datang. Mereka mencicipi dengan ragu, seperti anak kecil yang pertama kali menyentuh api. Namun setelah gigitan pertama, ekspresi mereka berubah. Mata melebar, napas tertahan, lalu tangan bergerak cepat mengambil tusuk berikutnya. Enak, aneh, tapi enak, gumam salah satu dari mereka. Sejak saat itu, cerita tentang sate jamur Raka menyebar seperti api di musim kemarau, cepat, tanpa bisa dihentikan. Hari demi hari, jumlah pembeli bertambah. Orang-orang rela datang dari desa sebelah hanya untuk mencicipi. Bahkan ada yang datang kembali di hari yang sama, seolah lidah mereka belum puas. Rasa itu menempel, seperti bayangan yang enggan pergi meski matahari sudah tenggelam. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Raka jarang berbicara. Ia melayani pembeli dengan tenang, hampir seperti mesin yang bergerak tanpa emosi. Tatapannya kosong, kadang terlalu lama menatap bara api, seolah sedang mendengarkan sesuatu dari dalamnya. Lebih aneh lagi, tidak ada yang pernah melihat ia membeli bahan. Tidak ada keranjang, tidak ada karung, tidak ada jejak ia pergi ke pasar. Namun setiap malam, jamur itu selalu ada, segar, siap dibakar. Seorang warga tua, Pak Sastro, mulai memperhatikan hal tersebut. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya pada keanehan, tetapi pengalaman hidup membuatnya peka terhadap sesuatu yang tidak wajar. Semua yang terlalu mudah biasanya menyimpan harga mahal, gumamnya suatu malam. Ia berdiri agak jauh dari gerobak, mengamati dengan saksama. Asap yang keluar dari panggangan tampak lebih pekat dibanding biasanya. Sesekali, bentuknya berubah aneh, seperti tangan yang meraih udara sebelum menghilang. Pak Sastro mengernyit. Di sisi lain, seorang gadis bernama Lila ikut datang bersama teman-temannya. Ia awalnya tidak tertarik, tetapi desakan rasa penasaran membuatnya mencoba. Saat gigitan pertama menyentuh lidahnya, ia terdiam. Rasa itu sulit dijelaskan. Seperti memakan kenangan lama yang tiba-tiba hidup kembali. Hangat, namun juga menyisakan perasaan asing yang tidak nyaman.
seperti senyum seseorang yang terlihat ramah, tetapi menyimpan maksud tersembunyi. "Kenapa rasanya seperti ini?" bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Semua orang terlalu sibuk menikmati sate masing-masing. Malam semakin larut, tetapi keramaian tidak berkurang. Justru semakin banyak orang berdatangan. Lampu minyak di gerobak bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Bayangan Raka terlihat memanjang, lalu sesaat terdistorsi, seolah tidak sepenuhnya mengikuti gerak tubuhnya. Pak Sastro melihat itu. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sementara itu, Raka tetap diam, membalik sate satu persatu. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat. Namun di matanya ada kilatan aneh, seperti seseorang yang tahu sesuatu yang orang lain belum sadari. Bara api menyala lebih terang sesaat, lalu kembali redup. Dan tanpa disadari siapapun, di bawah gerobak itu, tanah tampak sedikit bergerak. Pagi datang tanpa membawa rasa segar. Kabut tipis menggantung rendah, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Desa itu tampak sama, namun ada sesuatu yang bergeser, halus seperti pasir di dasar sungai yang tersentuh arus pelan. Pak Sastro duduk di teras rumahnya, menatap jalan kosong dengan kening berkerut. Semalam, bayangan itu terus teringat. Bukan sekedar bentuk yang melenceng dari tubuh, melainkan seperti ada dua arah gerak yang saling bertentangan. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tetapi perasaan ganjil itu menempel seperti bau asap yang sulit hilang meski angin berembus kencang. Tidak wajar, gumamnya lirih. Di sisi lain desa, Lila terbangun dengan tubuh lemas. Perutnya tidak sakit, namun ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di dalam. Bukan makanan, bukan pula rasa kenyang. Ia mencoba makan nasi, tetapi lidahnya menolak. Semua terasa hambar, seolah kemarin telah mencuri seluruh rasa dari dunia. "Kenapa jadi begini?" bisiknya pelan. Pikirannya kembali pada sate jamur itu. Aroma yang semalam terasa menggoda, kini teringat seperti bisikan yang terlalu dekat di telinga. Ia menggigil, meski udara tidak dingin. Menjelang sore, kabar kecil mulai beredar. Beberapa warga mengeluh hal serupa. Nafsu makan menurun, tubuh terasa berat, dan anehnya keinginan untuk kembali ke gerobak itu muncul tanpa alasan jelas. Seperti magnet yang tidak terlihat, menarik perlahan namun pasti. Raka kembali membuka lapak saat matahari mulai turun. Asap tipis naik ke udara, sama seperti kemarin, namun kali ini lebih pekat. Bau yang dihasilkan terasa lebih tajam, seperti suara yang dipaksa naik satu nada lebih tinggi. Orang-orang berdatangan lagi. Pak Sastro berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Ia memperhatikan setiap gerakan Raka. Tangan pria itu bergerak stabil, membulak-balik sate tanpa ragu, seolah sudah sangat terbiasa. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin tidak nyaman. Tanah di bawah gerobak itu. Retakan kecil terlihat, hampir tidak tampak jika tidak diperhatikan. Sesekali butiran debu naik pelan, seperti ada dorongan dari bawah. Hal itu mengingatkan Pak Sastro pada liang yang belum benar-benar tertutup rapat. Seperti sesuatu yang mencoba keluar, pikirnya. Ia melangkah lebih dekat, pura-pura melihat menu. Saat itu, angin berembus pelan, membawa bau sate yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di balik aroma lezat itu, ada lapisan lain, tipis, samar, tetapi nyata. Bau lembab seperti tanah kuburan setelah hujan. Pak Sastro langsung mundur. Jantungnya berdegup lebih keras. Di tengah keramaian, Lila datang lagi. Langkahnya ragu, tetapi kakinya terus bergerak maju. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Logikanya menolak, tetapi tubuhnya tidak patuh. "Aku cuma mau memastikan," katanya dalam hati. Raka menatapnya sekilas. Senyum tipis itu muncul lagi, seperti garis samar di permukaan air yang tenang. "Seperti biasa?" tanyanya singkat. Lila mengangguk tanpa sadar. Saat sate itu kembali menyentuh tangannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Ia menatap potongan jamur itu lebih lama dari sebelumnya. Warnanya tampak lebih gelap, hampir seperti daging yang terlalu lama terkena panas. Gigitan pertama terasa sama, nikmat, hangat, memikat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada getaran kecil yang menjalar dari lidah ke tenggorokan. Bukan rasa sakit, melainkan sensasi asing yang membuat tubuhnya kaku sesaat. Ia menahan napas, mencoba memahami apa yang baru saja ia rasakan. Di kejauhan, Pak Sastro melihat semuanya. Matanya tidak lepas dari gerobak itu. Dan saat angin kembali berembus, asap dari panggangan bergerak aneh, tidak menyebar bebas, melainkan berkumpul sesaat di satu titik, membentuk pola yang hampir menyerupai wajah, sebelum akhirnya buyar. Pak Sastro mundur selangkah. Sementara itu, di bawah gerobak, tanah kembali bergerak. Kali ini lebih jelas. Retakan kecil itu melebar sedikit, cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Tidak ada yang menyadari, tidak ada yang melihat, kecuali sesuatu yang perlahan bangun dari bawah sana. Malam turun lebih cepat dari biasanya, seperti tirai berat yang dijatuhkan tanpa aba-aba. Udara terasa lembab, menempel di kulit seperti kain basah yang enggan dilepas. Desa masih ramai, tetapi suasananya berubah. Tawa terdengar lebih pendek, percakapan terasa datar, seolah setiap orang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Gerobak sate jamur itu kembali menjadi pusat perhatian. Lampu minyak bergoyang pelan, memantulkan cahaya kuning redup yang membuat bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Raka berdiri di tempat yang sama, membakar sate dengan gerakan yang terlalu rapi, seperti jam yang tidak pernah salah berdetak. Namun malam ini, tanah di bawah kakinya tidak lagi diam. Retakan yang kemarin kecil, kini terlihat jelas. Garisnya memanjang, bercabang seperti akar pohon tua yang mencari jalan keluar. Setiap kali bara api menyala lebih terang, celah itu tampak semakin dalam, seperti mulut yang perlahan terbuka. Pak Sastro datang lebih awal. Ia tidak membeli, hanya berdiri di pinggir, memperhatikan. Matanya tajam, seperti pemburu yang menunggu mangsa keluar dari persembunyian. "Ada yang salah di sini," bisiknya. Angin berhembus pelan, membawa bau sate yang kini terasa lebih berat. Jika sebelumnya seperti undangan makan, sekarang lebih mirip panggilan yang memaksa, seperti suara yang tidak bisa ditolak. Meski hati menolak mendengar. Beberapa warga mulai menunjukkan perubahan. Wajah mereka pucat, gerak tubuh lambat, tetapi mata tetap tertuju pada sate yang dibakar. Mereka makan tanpa banyak bicara, seperti orang yang hanya mengikuti kebiasaan tanpa sadar. Lila termasuk di antara mereka. Ia duduk di bangku kecil, memegang tusuk sate dengan tangan dingin. Setiap gigitan terasa nikmat, tetapi di saat yang sama ada perasaan aneh yang merayap di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang ikut makan bersamanya, berbagi ruang di dalam tubuhnya. "Aku harus berhenti," gumamnya lirih. Namun tangannya tidak berhenti bergerak. Di sisi lain, Pak Sastro memberanikan diri melangkah lebih dekat ke gerobak. Ia pura-pura memperhatikan bara api, tetapi sebenarnya ia ingin melihat ke bawah. Saat ia sedikit menunduk, napasnya tertahan. Di dalam retakan itu ada gerakan. Bukan sekedar tanah yang longsor atau serangga kecil.
Ada sesuatu yang lebih besar, gelap, samar, namun jelas bergerak perlahan. Seperti akar, tetapi bukan akar biasa. Permukaannya tampak licin, berdenyut halus, seperti urat yang hidup. Pak Sastro mundur cepat. Jantungnya berdetak kencang, seperti genderang yang dipukul tanpa henti. Astaga, desahnya pelan. Raka menoleh sebentar. Tatapannya singkat, tetapi cukup untuk membuat Pak Sastro merasa seperti sedang dilihat sampai ke dalam pikirannya. Senyum tipis itu muncul lagi, kali ini sedikit lebih lebar. "Bapak mau pesan?" tanyanya datar. Pak Sastro tidak menjawab. Ia hanya menggeleng, lalu melangkah mundur, menjaga jarak. Sementara itu, Lila mulai merasakan sesuatu yang lebih jelas. Perutnya tidak sakit, tetapi ada sensasi seperti sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya. Ia menahan napas, mencoba mengabaikan, tetapi rasa itu semakin nyata. Seperti akar kecil yang merambat. Ia menunduk, memegang perutnya. "Kenapa seperti ini?" bisiknya. Lampu minyak bergoyang lebih kencang saat angin tiba-tiba bertiup. Bayangan di tanah bergerak liar, saling bertumpuk, membentuk pola yang sulit dipahami. Dalam sekejap, bayangan Raka tampak bercabang, seperti memiliki banyak tangan yang menjulur ke segala arah. Pak Sastro melihat itu dengan jelas. Ia menelan ludah, tubuhnya kaku. Di bawah gerobak, retakan itu melebar lagi. Dari dalamnya, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Tipis, panjang, berwarna gelap, seperti akar yang dipaksa keluar dari tanah yang terlalu sempit. Namun bentuknya tidak sepenuhnya seperti tumbuhan. Ujungnya bergerak pelan, seolah meraba udara. Tidak ada yang menyadari, tidak ada yang melihat, kecuali Pak Sastro yang kini berdiri terpaku, menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jamur yang dibakar itu mungkin bukan tumbuh di tanah, melainkan tumbuh dari sesuatu yang masih hidup. Fajar muncul pucat, seperti wajah yang kelelahan setelah mimpi buruk panjang. Cahaya matahari tidak lagi terasa hangat, melainkan dingin, seolah kehilangan daya hidup. Desa tampak tenang, tetapi ketenangan itu mirip permukaan air yang menyimpan arus kuat di bawahnya. Pak Sastro tidak tidur semalaman. Pikirannya berputar tanpa henti, mengulang bayangan retakan tanah dan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia mencoba mencari penjelasan masuk akal, tetapi setiap logika runtuh seperti dinding rapuh yang disentuh terlalu keras. "Ini bukan sekadar aneh, ini berbahaya," gumamnya. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Langkahnya mengarah ke belakang lokasi gerobak, area yang jarang dilewati warga. Semak tumbuh liar, seperti sengaja dibiarkan menutup sesuatu. Tanahnya lembab, bahkan saat tidak hujan, seolah menyimpan air yang tidak pernah mengering. Saat ia menyibak ranting kering, bau menyengat langsung menyeruak. Bukan bau busuk biasa, melainkan campuran tanah, jamur, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti daging yang lama tersembunyi. Pak Sastro menutup hidungnya. "Tempat apa ini?" bisiknya. Di tengah semak, ia menemukan bekas galian. Tidak besar, tetapi cukup dalam untuk menampung sesuatu. Permukaannya tidak rata, seperti digali terburu-buru. Di beberapa bagian, terlihat sisa akar yang terpotong, namun bentuknya aneh, lebih tebal, lebih gelap, hampir seperti urat yang mengeras. Ia berjongkok, memperhatikan lebih dekat. Tiba-tiba, tanah itu bergerak sedikit. Pak Sastro langsung mundur, napasnya tercekat. Gerakan itu singkat, tetapi jelas. Seperti ada sesuatu di bawah yang masih hidup, mencoba mencari jalan keluar. "Tidak mungkin," desahnya. Di sisi lain desa, Lila duduk diam di dalam rumah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tidak makan sejak pagi,
tetapi rasa lapar tidak datang. Sebaliknya, ada dorongan lain yang lebih kuat, keinginan untuk kembali ke gerobak itu. Perutnya terasa aneh, bukan sakit, melainkan seperti ada sesuatu yang tumbuh pelan. Ia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Setiap kali ia menarik napas, sensasi itu semakin terasa, seperti akar kecil yang merambat di dalam tubuhnya. "Aku harus berhenti," katanya pelan. Namun suara itu terdengar lemah, seperti tidak yakin dengan dirinya sendiri. Menjelang sore, Pak Sastro kembali ke rumah dengan wajah tegang. Ia membawa satu kesimpulan yang sulit diterima. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Ada hubungan antara jamur itu, tanah di bawah gerobak, dan sesuatu yang tersembunyi di belakang semak. Saat malam tiba, ia memutuskan untuk mengawasi lagi. Gerobak kembali ramai. Orang-orang datang seperti biasa. Tetapi kini gerakan mereka terasa lebih lambat, seperti boneka yang digerakkan dengan tali tak terlihat. Mata mereka kosong, hanya fokus pada sate yang dibakar. Raka berdiri tenang, membalik tusuk demi tusuk. Namun malam ini ada perubahan lain. Tanah di bawah gerobak tidak hanya retak, ia mulai terbuka. Celahnya cukup lebar untuk memperlihatkan sesuatu yang bergerak di dalam. Bentuknya memanjang, berlapis, seperti kumpulan akar yang saling melilit. Pak Sastro melihat dengan jelas. Kali ini tidak ada keraguan. Salah satu ujungnya muncul ke permukaan, bergerak pelan, lalu kembali masuk ke dalam tanah. Seperti makhluk yang masih berhati-hati, belum siap sepenuhnya keluar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan tanaman, pikirnya. Di tengah keramaian, Lila kembali datang. Langkahnya lebih kipat dari sebelumnya, seolah tidak dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Ia langsung duduk menunggu sate disajikan. Saat menerima tusuk pertama, tangannya gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya bereaksi. Seperti ada yang mengenali. Pak Sastro memperhatikan itu dengan napas tertahan. Ia mulai mengerti arah semua ini seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Jamur itu bukan sekedar makanan. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan setiap orang yang memakannya mungkin sedang menjadi bagian berikutnya. Angin malam berhembus pelan. Lampu minyak bergoyang, menciptakan bayangan yang semakin liar. Dalam sekejap, bayangan di tanah tampak seperti jaringan akar raksasa yang menyebar ke segala arah. Dan di bawah gerobak itu, sesuatu akhirnya bergerak lebih kuat. Seolah waktu untuk bersembunyi hampir habis. Malam turun seperti tinta yang ditumpahkan perlahan, menelan cahaya satu persatu. Desa masih hidup, tetapi denyutnya terasa tidak normal, seperti jantung yang berdetak di ritme asing. Udara makin berat, menekan dada seperti beban yang tidak terlihat. Lila berjalan pulang dengan langkah goyah. Setelah makan sate itu, tubuhnya tidak terasa ringan seperti biasanya. Justru sebaliknya, seperti membawa sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Perutnya hangat, namun bukan hangat yang menenangkan, lebih seperti bara kecil yang tidak padam. Ia masuk ke rumah tanpa suara, lalu duduk di lantai. Tangannya menyentuh perut. Ada gerakan, halus, pelan, tetapi nyata. Seperti benang tipis yang merambat di bawah kulit. Ia menahan napas, mencoba memastikan itu hanya perasaan. Namun sensasi itu kembali muncul, kali ini lebih jelas, seperti akar kecil yang mencari arah di dalam tubuhnya. Ini bukan sakit biasa, bisiknya. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya lemah. Dunia terasa sedikit berputar, seperti pandangan yang tertarik ke satu titik yang tidak terlihat. Sementara itu, di luar,
Pak Sastro masih mengawasi dari kejauhan. Ia tidak lagi ragu. Apa yang terjadi bukan sekedar keanehan alam. Ini sesuatu yang tumbuh, menyebar, dan perlahan mengikat siapapun yang terlibat. Matanya tertuju pada satu hal, cara orang makan. Mereka tidak lagi menikmati. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa. Hanya gerakan berulang, mengambil, menggigit, menelan. Seperti mesin yang diprogram tanpa pilihan. Seperti diberi makan, bukan makan, pikirnya. Raka tetap berdiri di tempatnya, wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Namun kali ini, matanya tampak lebih gelap. Bukan karena cahaya, melainkan seperti ada lapisan lain di dalamnya, sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Sesekali ia menunduk ke arah tanah, seolah mendengarkan. Di bawah gerobak, celah itu kini terbuka lebih lebar. Dari dalamnya, beberapa bentuk memanjang mulai terlihat jelas, seperti akar, tetapi lebih hidup. Permukaannya berdenyut, bergerak perlahan mengikuti irama yang tidak terdengar. Salah satu ujungnya keluar sedikit, lalu menyentuh tanah di sekitarnya. Tanah itu langsung berubah, lebih gelap, lebih lembab, seperti baru saja disiram sesuatu yang bukan air. Pak Sastro mengapalkan tangan. Ini menyebar, gumamnya. Di dalam rumahnya, Lila mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti tanpa alasan. Kakinya terasa ringan, tetapi bukan karena kuat, melainkan seperti tidak sepenuhnya miliknya lagi. Ia menatap cermin. Wajahnya masih sama, tetapi ada yang berbeda di matanya. Kilau yang tidak ia kenali. Seperti seseorang yang melihat dari dalam, bukan dari luar. Tiba-tiba ia membungkuk. Rasa di perutnya semakin kuat. Bukan sakit, melainkan dorongan. Seperti sesuatu yang ingin keluar atau tumbuh lebih besar. Ia memegang perutnya erat, napasnya tersengal. Berhenti, katanya lirih. Namun tidak ada yang berhenti. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Asap dari gerobak tidak lagi menyebar bebas. Ia bergerak rendah, mendekati tanah, lalu mengalir seperti kabut yang mengikuti arah tertentu. Beberapa orang yang lewat tanpa sadar menghirupnya. Langkah mereka melambat, lalu berbelok menuju gerobak. Pak Sastro melihat itu dengan jelas. Matanya membesar. Bukan cuma makanan, ini panggilan, pikirnya. Ia mundur perlahan, mencoba menjauh. Namun perasaan tidak enak itu semakin kuat, seperti berdiri di tepi jurang yang tidak terlihat. Di bawah gerobak, gerakan itu semakin aktif. Akar-akar gelap mulai menyebar lebih jauh, masuk ke dalam tanah, mencari sesuatu. Setiap sentuhan membuat tanah berubah, seperti terinfeksi. Dan tanpa disadari siapapun, sesuatu yang sama mulai terjadi di dalam tubuh orang-orang yang memakan sate itu. Bukan sekadar kenyang, bukan sekadar rasa, melainkan awal dari perubahan. Perubahan yang tidak terlihat, tetapi perlahan mengambil alih. Dan di antara semua itu, Raka tetap berdiri tenang, seperti penjaga, atau mungkin bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu terasa lebih sunyi, seperti dunia menahan suara agar sesuatu bisa bangun tanpa gangguan. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada jangkrik bernyanyi. Hanya angin pelan yang berhembus, membawa aroma yang kini tidak lagi sekadar menggoda, melainkan menekan seperti perintah. Pak Sastro berdiri di tepi jalan dengan wajah tegang. Ia sudah tidak ingin sekadar melihat. Rasa takut masih ada, tetapi rasa penasaran yang bercampur kekhawatiran lebih kuat.
Jika dibiarkan, sesuatu ini akan menyebar lebih luas, seperti api di rumput kering. Aku harus tahu sumbernya, gumamnya. Ia menunggu hingga keramaian mulai berkurang. Satu persatu pembeli pergi, meski langkah mereka tidak sepenuhnya stabil. Seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang, belum sadar sepenuhnya di mana mereka berada. Raka tetap di tempatnya. Namun kali ini ada perbedaan. Saat jam semakin larut, ia tidak langsung menutup gerobak. Ia berdiri diam beberapa saat, lalu perlahan menunduk, menatap celah di bawah kakinya. Gerakannya seperti seseorang yang sedang memberi isyarat, bukan sekadar melihat. Pak Sastro menahan napas. Ia bersembunyi di balik bayangan pohon, mengamati setiap detail. Raka lalu berjongkok. Tangannya menyentuh tanah di sekitar retakan. Tidak ada rasa ragu, tidak ada takut. Justru seperti seseorang yang sudah sangat akrab dengan apa yang ada di bawah sana. Tanah itu bergerak. Bukan lagi halus, melainkan jelas. Retakan melebar, membuka ruang yang lebih dalam. Dari dalamnya, sesuatu mulai naik ke permukaan. Bukan satu, tetapi banyak. Bentuk panjang, berlapis, bergerak seperti kumpulan makhluk yang saling terhubung. Pak Sastro merasakan tubuhnya dingin. Itu hidup, pikirnya. Raka tidak mundur. Ia justru mengambil sesuatu dari dalam gerobak. Sebuah wadah kecil yang selama ini tidak pernah terlihat. Ia membuka tutupnya, lalu menuangkan isinya ke dalam celah itu. Cairan gelap. Begitu menyentuh akar-akar itu, gerakannya menjadi lebih cepat. Seperti makhluk yang diberi makan setelah lama kelaparan. Permukaannya berdenyut kuat, hampir seperti jantung yang berdetak. Pak Sastro menutup mulutnya, menahan suara. Ia akhirnya mengerti. Jamur itu bukan sekadar tumbuh dari tanah. Ia berasal dari makhluk ini. Dan Raka bukan penjual biasa. Di saat yang sama, di dalam rumahnya, Lila terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak teratur. Sensasi di perutnya kini tidak lagi samar. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Seperti sesuatu yang berkembang. Ia memegang perutnya erat, tetapi itu tidak membantu. Keluar atau masuk? Bisiknya bingung. Matanya terpejam kuat. Dalam gelap itu, ia melihat bayangan. Bukan mimpi, bukan hayalan, melainkan gambaran yang terasa nyata. Tanah gelap, akar yang bergerak, dan sesuatu yang berdenyut di dalamnya. Ia tersentak bangun. Keringat membasahi wajahnya. Sementara itu, di luar, proses di bawah gerobak semakin jelas. Raka berdiri kembali, lalu menusukkan beberapa tusuk sate yang belum dibakar ke dalam celah itu. Pak Sastro membelalakan mata. Tusuk itu langsung ditarik oleh sesuatu dari dalam. Dalam hitungan detik, saat Raka menariknya kembali, potongan jamur sudah menempel di sana. Segar, seolah baru saja tumbuh. Jantung Pak Sastro berdegup keras. Ini bukan memasak, ini memanen, pikirnya. Raka tersenyum tipis. Ia kembali ke atas, menyalakan bara, lalu mulai membakar hasil itu seperti biasa. Tidak ada yang berbeda dari luar. Tidak ada yang mencurigakan bagi orang yang tidak melihat apa yang terjadi di bawah. Namun bagi Pak Sastro, semuanya sudah jelas. Ini bukan usaha, ini perjanjian. Angin malam berhembus lebih dingin. Lampu minyak bergetar. Cahayanya hampir padam sesaat. Dalam kilatan singkat itu, bayangan Raka terlihat berubah. Tidak lagi satu. Seperti ada sesuatu lain yang berdiri bersamanya. Pak Sastro mundur perlahan, langkahnya berat. Ia tahu satu hal sekarang. Apapun yang tumbuh di bawah tanah itu tidak hanya memakan, ia juga menanam. Dan orang-orang yang datang setiap malam mungkin bukan lagi sekedar pembeli, melainkan ladang berikutnya. Pagi itu datang dengan warna pucat, seperti kain putih yang terlalu lama direndam air keruh.
Udara terasa dingin meski matahari sudah naik. Desa tampak bergerak seperti biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, ritmenya berubah. Lambat, tidak selaras, seperti lagu yang dimainkan dengan nada sumbang. Pak Sastro berjalan menyusuri jalan tanah dengan langkah berat. Apa yang ia lihat semalam terus terulang di kepalanya. Setiap detail terasa nyata, tidak bisa dibantah. Ia bukan lagi sekadar curiga. Ia tahu sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Namun masalahnya, tidak ada yang akan percaya. Ia mencoba berbicara dengan beberapa warga, menyebut tentang tanah yang bergerak, tentang akar yang hidup, tentang cara Raka mengambil jamur dari bawah. Tetapi tanggapan mereka kosong. Beberapa hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Sebagian lain tersenyum tipis seperti orang yang menanggapi lelucon hambar. "Bapak terlalu banyak pikiran," kata salah satu warga. Pak Sastro terdiam. Ia mulai sadar. Bukan mereka yang tidak percaya, melainkan mereka yang sudah berubah. Di sisi lain, Lila duduk di sudut rumah dengan mata kosong. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada energi aneh yang muncul dari dalam dirinya. Bukan kekuatan, melainkan dorongan. Seperti ada sesuatu yang mengarahkan, pelan namun pasti. Perutnya tidak lagi sekadar terasa aneh. Ia bisa merasakan jalurnya. Seperti garis-garis tipis yang merambat, menyebar, lalu mengikat bagian dalam tubuhnya. Sensasi itu tidak menyakitkan, justru terasa alami, seperti akar yang menemukan tanah yang tepat untuk tumbuh. Ia berdiri perlahan. Kakinya melangkah tanpa ragu, bukan menuju dapur, bukan menuju pintu depan, melainkan ke arah jalan tempat gerobak itu biasa berada. Sore menjelang, dan seperti biasa, Raka sudah siap. Gerobak berdiri di tempat yang sama, tetapi tanah di sekitarnya kini tampak lebih gelap. Seperti area itu telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari bagian desa lainnya. Keramaian datang lebih cepat dari biasanya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Orang-orang tidak hanya datang untuk makan. Mereka berdiri lebih lama. Beberapa tampak diam, menatap kosong ke arah gerobak. Yang lain duduk tanpa berbicara, seolah menunggu sesuatu yang belum terjadi. Pak Sastro melihat semuanya dari kejauhan. Ia merasakan sesuatu yang membuat nafasnya berat. "Ini bukan jual beli, ini proses," gumamnya. Raka mulai membakar sate. Asap naik perlahan, tetapi tidak menyebar luas. Ia bergerak rendah, seperti kabut yang sengaja diarahkan. Beberapa orang yang berdiri terlalu dekat mulai terlihat goyah, seperti kehilangan keseimbangan. Namun mereka tidak pergi, justru semakin mendekat. Lila tiba di antara kerumunan. Matanya tidak lagi menundukkan keraguan. Ia berjalan lurus, duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Saat sate diberikan padanya, tangannya tidak gemetar lagi, justru stabil, seolah tubuhnya sudah menerima. Gigitan pertama masuk tanpa ragu, dan kali ini tidak ada rasa aneh, hanya rasa yang terasa tepat, seperti sesuatu yang kembali ke tempat asalnya. Di bawah gerobak, celah itu kini terbuka penuh. Tidak lagi sekadar retakan, melainkan lubang yang cukup dalam. Dari dalamnya, akar-akar itu bergerak lebih bebas, menjulur ke berbagai arah. Beberapa ujungnya menembus tanah di sekitar, masuk ke jalur yang tidak terlihat. Pak Sastro memperhatikan dengan napas tertahan. Ia melihat satu hal yang membuatnya semakin yakin. Akar-akar itu tidak hanya berada di bawah gerobak. Mereka menyebar, masuk ke bawah tanah desa, seperti jaringan yang perlahan menguasai. Ini bukan satu titik, ini sudah meluas, pikirnya. Tiba-tiba,
Salah satu orang di kerumunan terdiam kaku. Tubuhnya berdiri tegak, matanya kosong. Lalu perlahan ia menunduk dan berlutut. Tidak ada yang panik, tidak ada yang terkejut. Yang lain hanya melihat sekilas, lalu kembali diam. Seperti itu hal biasa. Pak Sastro mundur selangkah. Jantungnya berdetak cepat. Ia melihat sesuatu yang lebih jelas sekarang. Orang-orang itu bukan hanya makan. Mereka sedang dipanen. Bukan tubuh mereka, melainkan sesuatu dari dalam diri mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. Dan di tengah semua itu, Raka tetap berdiri tenang. Seperti petani yang sabar menunggu hasil, atau penjaga yang memastikan proses berjalan tanpa gangguan. Angin sore berhenti, udara terasa diam, dan di bawah tanah, jaringan itu terus bergerak, mencari lebih banyak. Malam turun tanpa suara, seperti bayangan yang jatuh dari langit tanpa jejak. Tidak ada angin, tidak ada suara dedaunan. Desa terasa seperti ruang tertutup, seolah dunia luar menjauh perlahan. Pak Sastro berdiri di depan rumahnya, napasnya berat. Ia tahu waktunya semakin sempit. Apapun yang tumbuh di bawah tanah itu sudah tidak bisa dianggap kecil. Ia bukan lagi benih, melainkan jaringan yang mulai menguasai. Aku tidak bisa diam, gumamnya. Ia mengambil langkah menuju gerobak, kali ini tanpa bersembunyi. Setiap langkah terasa seperti menembus sesuatu yang tidak terlihat, seperti berjalan melawan arus air yang tenang tetapi kuat. Di sisi lain, Lila sudah berada di sana lebih dulu. Namun ia bukan lagi Lila yang sama. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Matanya tidak lagi mencari, tidak lagi ragu. Ia duduk diam, memegang sate tanpa ekspresi. Gerakannya halus, teratur, seperti bagian dari ritme yang lebih besar. Jika sebelumnya ia seperti orang yang terseret arus, kini ia seperti arus itu sendiri. Raka berdiri di depan gerobak, menyambut malam dengan cara yang sama. Namun kali ini tidak ada senyum. Wajahnya datar, seperti topeng yang sudah lama dipakai. Saat Pak Sastro mendekat, beberapa orang menoleh. Tatapan mereka kosong. Tidak ada rasa ingin tahu. Tidak ada reaksi. Seperti melihat sesuatu yang tidak penting. Pak Sastro berhenti beberapa langkah dari gerobak. Ia menatap langsung ke arah Raka. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Suaranya tegas, meski ada getar halus di dalamnya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya membalik sate, membiarkan suara bara api menjadi satu-satunya jawaban sesaat. Lalu ia menoleh. "Apa yang mereka inginkan, saya berikan," katanya pelan. Jawaban itu sederhana, namun terasa seperti pintu yang terbuka ke sesuatu yang lebih dalam. Pak Sastro menggeleng. "Itu bukan keinginan, itu paksaan," katanya. Raka tersenyum tipis. "Semua keinginan terlihat seperti paksaan kalau sudah terlalu dalam," balasnya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti kabut yang tidak mau hilang. Tiba-tiba, tanah di bawah gerobak bergerak lebih kuat. Tidak lagi halus, melainkan jelas. Lubang itu terbuka lebih lebar, memperlihatkan jaringan yang kini semakin besar. Akar-akar gelap itu tidak lagi bersembunyi. Mereka naik ke permukaan. Beberapa menjulur ke arah kaki orang-orang di sekitar. Namun tidak ada yang mundur. Tidak ada yang takut. Justru sebaliknya,
Mereka diam, seperti menerima. Pak Sastro mundur selangkah. "Astaga," desahnya. Ia melihat salah satu ujung akar itu menyentuh kaki seorang pria. Tidak ada luka, tidak ada darah. Namun pria itu langsung terdiam. Matanya menutup perlahan, seperti seseorang yang menyerahkan diri pada tidur panjang. Lila berdiri. Gerakannya pelan, tetapi pasti. Ia melangkah mendekati lubang itu. Pak Sastro langsung berteriak, "Jangan!" Namun suaranya terasa kosong. Tidak ada yang mendengar. Atau mungkin tidak ada yang ingin mendengar. Lila berhenti di tepi lubang. Ia menunduk, menatap ke dalam. Wajahnya tidak menunjukkan takut. Justru seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat yang dicari. Tangannya terangkat perlahan, Seolah ingin menyentuh. Pak Sastro berlari maju, mencoba menariknya. Namun sebelum ia sampai, sesuatu terjadi. Akar-akar itu bergerak lebih cepat. Bukan menyerang, melainkan menyambut. Seperti tangan yang terbuka untuk menerima. Pak Sastro berhenti mendadak. Tubuhnya kaku. Ia melihat dengan jelas sekarang. Ini bukan sekadar makhluk. Ini sistem. Ini jaringan. Dan orang-orang yang datang setiap malam bukan korban dalam arti biasa. Mereka adalah bagian yang dipilih. Bagian yang diserap. Raka berdiri diam, mengawasi semuanya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Seperti seseorang yang sudah lama menerima perannya. Semua yang masuk akan terhubung, katanya pelan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya seperti jurang yang tidak terlihat ujungnya. Pak Sastro mundur perlahan. Ia tahu satu hal sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Karena yang dihadapi bukan hanya satu makhluk, melainkan ikatan yang sudah terjalin antara tanah, tubuh, dan sesuatu yang hidup di antaranya. Dan ikatan itu tidak mudah diputus. Subuh datang tanpa warna. Langit tampak datar, seperti lembaran kosong yang belum diisi apapun. Tidak ada suara ayam, tidak ada langkah pagi. Desa itu diam, bukan karena tenang, melainkan seperti sesuatu yang sudah selesai bergerak. Pak Sastro berdiri di tepi jalan dengan tubuh lelah. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak melihat. Semalam tidak berakhir seperti yang ia harapkan. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Semuanya berjalan terlalu halus. Seperti sesuatu yang memang sudah direncanakan sejak lama. Gerobak itu masih ada, berdiri di tempat yang sama. Namun suasananya berbeda. Tidak ada kerumunan, tidak ada suara bara, tidak ada asap yang menggoda. Semuanya terlihat biasa, hampir seperti lapak kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Pak Sastro melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas tanah yang menyimpan sesuatu. Ia berhenti tepat di depan gerobak, lalu menunduk perlahan. Tanah itu sudah tertutup. Tidak ada retakan, tidak ada lubang. Permukaannya rata, bahkan terlihat lebih padat dari sebelumnya. Seolah apapun yang terjadi semalam tidak pernah ada. Namun Pak Sastro tahu, ia melihat sendiri, ia merasakan sendiri, dan hal seperti itu tidak mungkin hilang begitu saja. Tidak mungkin selesai begitu saja, bisiknya. Ia menatap sekitar. Beberapa warga mulai keluar rumah. Wajah mereka tampak segar. Tidak ada pucat, tidak ada tatapan kosong,
Mereka berjalan seperti biasa, berbicara seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Sastro mengernyit. Ada sesuatu yang tidak cocok, terlalu normal. Seperti panggung yang sudah dibersihkan setelah pertunjukan selesai, tetapi bau lampu masih tertinggal. Ia berjalan menjauh, mencoba mencari jawaban. Saat melewati rumah Lila, langkahnya terhenti. Pintu terbuka. Lila keluar dengan wajah tenang. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak terlihat jelas, tetapi terasa. Seperti melihat air yang tenang, tetapi tahu ada arus kuat di bawahnya. "Pagi, Pak," sapa Lila ringan. Pak Sastro tidak langsung menjawab. Ia menatap gadis itu lebih lama. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Lila mengangguk. "Seperti biasa," jawabnya. Jawaban itu terdengar sederhana. Namun bagi Pak Sastro, justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Ia melanjutkan langkah, tetapi pikirannya tidak tenang. Semua terlihat kembali normal. Namun justru disitulah letak keanehannya. Karena sesuatu yang besar tidak mungkin hilang tanpa jejak. Saat matahari naik lebih tinggi, Pak Sastro memutuskan kembali ke lokasi gerobak. Ia ingin memastikan satu hal. Ia berdiri di sana beberapa saat. Diam. Mengamati. Lalu perlahan ia menginjak tanah itu. Tidak ada yang terjadi. Namun saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan sesuatu. Getaran kecil, sangat halus, seperti denyut yang hampir tidak terdengar. Ia membeku. Pelan-pelan ia menoleh ke bawah. Tidak ada retakan, tidak ada gerakan. Namun perasaan itu tetap ada. Seperti berdiri di atas sesuatu yang hidup. Pak Sastro mundur satu langkah. Lalu dua. Napasnya terasa berat. "Aku tidak salah," gumamnya. Di kejauhan, asap tipis mulai terlihat. Bukan dari gerobak lama, melainkan dari arah lain. Ia menoleh. Di ujung jalan desa ada gerobak baru, lebih kecil, lebih sederhana. Namun asapnya sama, aromanya sama. Dan di sana seseorang berdiri. Bukan Raka, bukan wajah yang ia kenal. Namun gerakannya, cara membakar, cara berdiri, semuanya terasa familiar, seperti pola yang diulang. Pak Sastro menatap dengan mata terbuka lebar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan akhir. Ini penyebaran. Seperti benih yang sudah jatuh ke banyak tempat. Seperti akar yang tidak hanya tumbuh di satu titik, tetapi menjalar kemana-mana. Ia menoleh kembali ke tanah di bawah kakinya. Diam, tenang, namun menyimpan sesuatu. Lalu ia melihat warga mulai berjalan ke arah gerobak baru itu. Langkah mereka ringan, wajah mereka biasa. Namun ada satu kesamaan. Semua menuju ke sana. Tanpa ragu, tanpa tanya, Pak Sastro berdiri sendiri di tengah desa yang tampak normal. Namun kini ia tahu kebenarannya, bahwa apa yang tumbuh semalam tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah, menyebar, menunggu, dan seperti lingkaran yang tidak punya ujung. Apa yang disebut akhir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih luas.